Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya itu Allah, mengapa ada muncul satu materi? Inilah Pak yang dimaksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Inilah yang dimaksud Rasulullah, laku sira seperti kau melihat bagaimana saya sholat. Di situ ada pertanyaan, apakah ketika Rasulullah beraktivitas secara jasmani disebut sholat, ruhaniyahnya itu gak khusyuk? Halo. Kalau kita mengacu pada surat Ali Imran ayat 31, jelas Rasulullah sholatnya khusyuk. Tarkib daripada khusyuk ruhaniyah posisi di ahad. Berhubung Pak, kita manusia itu masih di dunia, hukum syariat tetap berlaku. Hukum jasmani tetap berlaku. Akhirnya muncul materi. Terus kata Rasul, bagaimana materi di situ untuk dirimu sudah tidak menjadi materi? Bagaimana syariat yang kau lakukan itu sudah tidak menjadi syariat, justru menjadi hakikat. Dengan begitu kau akan bisa ahad, makrifat pada Allah. Tetap materi di dalam pandangan syariat berlaku Pak, disebut makhluk. Makanya masuk di dalam surat Al-Anbiya ayat 29, bila mana ruhmu itu masih ada, artinya kau belum diahad, kok mengatakan la ilaha illa ana, syirik Pak, nggak boleh. Sebab yang mengucapkan itu yang berhak adalah Allah. Sehingga bagaimana kita memandang pandangan syariat, ya tetap materi Pak. Karena di dalam syariat kita ada makhluk, berlakunya hukum makhluk. Rasulullah mengajarkan, mendidik kemakhlukannya dengan hukum syariat. Makan itu syariat enggak? Syariat. Minum ya syariat. Di situ ada dua hukum, larangan dan perintah. Secara jasmani, bagaimana menjadi ruhani? Bagaimana syariat ini menjadi hakikat? Ruhanilah akhirnya menemui Allah di dalam aktivitas itu. Akhirnya ketika ruhaniyah liqo pada Allah di situ, bertemu pada Allah di situ, kan di dalam ahad toh Pak. Akhirnya bagi mereka itu dunia, tapi bagi dia yang sudah di ahad hanya Allah. Itu namanya ahad. Mungkin bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman, udkhulu, masuk osiro, mlebu osiro fisilmi, di dalam agama Islam, kafah dengan sempurna. Islam itu pasrah Pak. Jadi jangan kita itu hanya Islam secara fisik, menyembah Allah nama, tapi ruhaniyah juga menyembah Allah. Maksudnya adalah zat itu. Mestinya gitu. Ini Rasulullah membimbing kita Pak. Di jalur ruhaniyah Allah didik kita lewat surat Al-Anbiya ayat 25 itu, la ilaha illa ana. Dibimbing di situ. Cuman di dalam Al-Qur'an itu tidak dijelaskan, oh begini caranya. Oh munculnya zikir sirul asr itu di la ilaha illa anta, munculnya zikir fana'u dzikri itu di la ilaha illa ana. Tidak. Jangan pengen tahu, buka di dalam Al-Qur'anul Karim, jelas.
baru ketemu. Kalau kita hanya membuka dalam Al-Quranul Karim, baik tafsir dari manapun, nggak muncul. Itu namanya sirul asr atau fana'udzik dzikri. Loh, terus tokonya di mana belinya? Lah gitu toh. Al-Quranul Qadim itu sampean harus mencari toko sing gak ono tokone. Mencari toko yang tidak ada tokonya. Beliaulah Pak Guru jenengan kalih kula yang rohaniahnya itu sudah di ahad baru. Padahal iku ning jero ati sampe dhewe. Sampai gak usah tuku, sebab itu ada di dalam hati jenengan piyambak. Bahasa syariat Allah meletakkan itu di lauhil mahfud. Itu pertama. Jadi tetap Pak, kita berhubung masih ada di dunia, muncul materi itu karena hukum syariat. Tapi jadikanlah syariat ini menjadi hakikat supaya bisa makrifat. Caranya bagaimana? Ruhaniyah sampai harus menemui sang pelaku di dalam syariat ini, di dalam materi ini.